Ada 5 alat bukti yang ditetapkan dalam pasal 184 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 184 ayat 1 KUHP menyatakan alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, dan tidak juga lupa tentunya selalu beri salam kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaat di yaumul mahsyar kelak dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya atas izin Allah. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada pada saat ini, kembali bertemu di dalam channel yang selalu memberikan suatu edukasi tentang ilmu hukum kepada masyarakat banyak, dengan harapan mudah-mudahan orang-orang yang menonton channel ini memperoleh suatu pengetahuan yang bisa bermanfaat untuk hidupnya, bermanfaat untuk keadaan dia sehari-hari, sehingga ada suatu nilai tambah dari menonton video ini, tidak sekedar hanya menonton hiburan yang tidak memberikan manfaat apa-apa kepada sobat-sobat sekalian. Nah, sobat-sobat sekalian, kali ini kita berbicara, atau saya akan membahas tentang alat-alat bukti dalam persidangan pidana di pengadilan. Nah, tentunya sobat-sobat sekalian tidak heran dengan maksudnya sudah tidak asing lagi dengan suatu proses peradilan pidana yang ada di negara kita. Kenapa? Karena memang setiap suatu perbuatan yang berlabel kejahatan tentu akan menjalani proses hukum secara pidana, dan hal ini di dalam ilmu pengetahuan hukum atau ilmu hukum disebut dengan criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Nah, di dalam kali ini kita tidak akan membahas bagaimana tentang keilmuan peradilan pidana atau criminal justice system ini, tetapi yang saya akan jabarkan atau saya bahas kali ini untuk diketahui sobat-sobat sekalian adalah tentang alat-alat bukti yang ada di dalam persidangan pidana tentunya. Nah, alat-alat bukti di dalam persidangan pidana ini harus bisa dibedakan dengan barang bukti. Nah, apa barang bukti, apa alat bukti? Ini ada sesuatu hal yang saling berbeda antara satu sama lainnya. Tidak semua barang bukti jadi alat bukti, dan begitu juga sebaliknya, alat bukti belum tentu barang bukti. Nah, kali ini yang kita bahas ini adalah tentang alat bukti. Nah, Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang kita kenal dalam hukum formil kita sebagai KUHP ini menggariskan atau merumuskan suatu rumusan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa dengan tanpa didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim. Itulah intinya kira-kira pasal 183 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini adalah bagian pembuktian. Kenapa hal ini perlu dijelaskan? Karena pembuktian ini adalah ruhnya perkara dalam persidangan. Kalau tidak bisa dibuktikan, bisa berimplikasi kepada terdakwa dibebaskan. Tapi kalau bisa dibuktikan, maka berimplikasi terdakwa akan dihukum sesuai dengan apa yang telah dilakukannya atau sesuai dengan kejahatan apa yang telah diperbuatnya. Nah, tadi pasal 183 KUHP berbicara tentang keyakinan hakim atau dasar menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa. Nah, kali ini ada di pasal 184 ayat 1 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbicara tentang alat bukti. Apa saja alat bukti yang ditetapkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP? Ada 5 alat bukti yang ditetapkan dalam pasal 184 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pasal 184 ayat 1 KUHP menyatakan alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga ada alat bukti surat, yang keempat ada alat bukti petunjuk, yang kelima ada alat bukti keterangan terdakwa. Nah, masing-masing alat bukti ini memiliki skala prioritas yang atau masing-masing ini mempunyai klasifikasi pembuktian yang berbeda tentunya. Nah, yang paling utama di dalam pasal 184 KUHP ayat 1 tersebut adalah keterangan saksi. Nah, keterangan saksi yang dipakai sebagai alat bukti dalam suatu proses perkara pidana adalah keterangan saksi yang seperti apa. Nah, ini yang perlu dipahami juga, bahwa dalam video ini akan saya jelaskan secara singkat bahwa alat bukti keterangan saksi yang diperlukan di dalam suatu proses peradilan pidana adalah apa yang dilihat, apa yang diketahui, dan apa yang dialami oleh saksi itu sendiri. Nah, keterangan saksi tidak boleh mengambil dari keterangan orang lain. Misalnya si saksi ini tidak berada di atau tidak mengetahui kejadian itu seperti apa, tetapi dia mendengar dari cerita orang lain, lantas dia jabarkan, dia sampaikan kepada aparat penegak hukum, atau dia datang sendiri ke pengadilan tetapi dia tidak mengetahui sendiri, dia tidak melihat. Nah, keterangan yang demikian ini namanya keterangan yang bersifat testimoni de auditu, dan keterangan ini tidak memiliki nilai sebagai alat bukti atau tidak dianggap sebagai alat bukti. Nah, yang kedua ada alat keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini adalah tidak berkaitan dengan fakta yang terjadi tentang kejahatan, tetapi dia adalah orang atau yang mempunyai pengetahuan, dimintai keterangannya sebagai seorang yang dianggap memiliki kecakapan pengetahuan, yang keahlian, dengan keahliannya itu suatu persoalan pidana yang awalnya masih bersifat bersifat samar-samar, tetapi ketika dengan dia memberikan suatu keterangan ahli di depan persidangan pengadilan, maka keterangan ini membuat suatu persoalan hukum itu menjadi terang benderang dan bisa diklasifikasikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa ini bisa diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan atau tidak. Nah, inilah inti dari keterangan ahli yang harus disampaikan. Nah, berbeda dengan keterangan terdakwa, keterangan saksi yang pertama tadi. Nah, keterangan saksi yang pertama adalah dia harus berkaitan dengan fakta yang terjadi di dalam suatu perbuatan yang didakwakan itu. Dia tidak boleh mendengar dari orang lain atau mengambil pendapat orang lain dan lantas dia sampaikan di depan persidangan. Tetapi pendapat itu harus, dia tidak boleh berpendapat maksudnya, tetapi fakta yang dia sampaikan itu harus bersumber dari pengetahuan dia langsung terhadap tindak pidana yang terjadi. Maka ada istilah apa yang disebut dengan keterangan saksi itu adalah apa yang dia lihat sendiri, apa yang dia alami sendiri, dan apa yang dia dengar sendiri, tapi tidak boleh dari orang lain. Dan keterangan itu harus diucapkan di bawah sumpah di depan persidangan. Nah, keterangan ahli juga harus diucapkan di bawah sumpah yang berkaitan dengan keahlian yang dia miliki, dan keterangan itu harus diberikan di depan persidangan. Nah, bagaimana implikasinya kalau keterangan ahli itu tidak diberikan di bawah sumpah dan tidak diberikan di depan persidangan pengadilan? Nanti kita akan bahas satu persatu. Sama juga dengan keterangan saksi tadi juga harus diberikan di bawah sumpah. Nah, selanjutnya tentang alat bukti surat yang ketiga, poin ketiga, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan yang selanjutnya alat bukti surat. Nah, alat bukti surat yang dipakai di sini adalah alat bukti atau surat atau bentuk dokumen
yang berhubungan atau mempunyai korelasi dengan suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Nah, ini yang harus dicermati. Harus ada relevansi antara alat bukti surat dengan perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Yang keempat, ada alat bukti petunjuk. Ya, yang keempat, petunjuk. Saya ulangi lagi, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk. Nah, petunjuk ini adalah keterangan dari mana diambil oleh majelis hakim yang bisa dijadikan sebagai bukti petunjuk terhadap tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada si terdakwa. Bisa saja misalnya seseorang itu tidak mempunyai kualifikasi sebagai seorang saksi, tetapi karena sesuatu hal, misal ada hubungan darah, hubungan pekerjaan dan lain sebagainya, tetapi dia tidak disumpah untuk diperiksa di pengadilan dan dia tidak dianggap sebagai alat bukti dengan masuk klasifikasi keterangan saksi, tetapi dia bisa diambil keterangannya sebagai petunjuk bagi majelis hakim. Yang kelima, ada keterangan terdakwa. Nah, keterangan terdakwa ini dia tidak terikat dengan sumpah. Artinya terdakwa dalam memberikan keterangan dia tidak harus atau tidak diwajibkan untuk bersumpah terlebih dahulu, tetapi dia bebas memberikan keterangan dan dia boleh mempunyai menyangkal terhadap dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Maka dalam hal ini disebut dengan terdakwa itu mempunyai hak ingkar terhadap apa yang didakwakan kepadanya. Oke, sobat-sobat sekalian, demikian yang dapat saya jelaskan tentang alat-alat bukti yang ada dalam KUHP. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.